Oke, baik teman-teman semua, kita akan memulai acara kita pada kesempatan malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamati wa ba'du. Yang kami hormati para asatidzah dan ustadzat yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Yang kami hormati pembicara yang turut hadir pada kesempatan malam hari ini. Dan yang kami cintai teman-teman peserta at-tullab wa talibat yang turut meramaikan webinar kita pada malam hari ini. Pertama-tama puji dan syukur tak lupa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbus samawati wal ard, yang telah memberikan kepada kita nikmat yang tidak terhitung jumlahnya. Selawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi kita, Rasul kita, uswah hasanah kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya hingga yaumil qiyamah. Baik teman-teman yang dirahmati Allah Ta'ala, tulab wa talibat yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Pertama-tama kami ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban kepada teman-teman semua dalam acara webinar membahas pendaftaran Study in Saudi tahun 2026. Sebelum kita melangkah lebih jauh, perkenalkan nama ana Rafif Kamal atau biasa disebut Abu Al-Iz, yang mana pada kesempatan malam hari ini akan memandu acara kita sampai pukul 9 malam nanti waktu Indonesia bagian Barat. Sebelum kita lanjutkan, mari kita buka bersama-sama webinar kita dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman semua, secara umum webinar ini akan kita bagi menjadi 3 sesi. Sesi pertama adalah pemaparan yang akan disampaikan oleh Kak Muhammad Hafidh, perwakilan dari Prince Satam bin Abdul Aziz University, yang mana beliau merupakan awardee dari beasiswa Study in Saudi, beasiswa Arab Saudi, dan mendaftar dengan platform Study in Saudi tahun 2025. Dan setelah itu akan ada pemaparan dari pembicara kita berikutnya, yaitu Kak Azka Afif, yang mana beliau merupakan mahasiswa dari NBU, Nottenborg University, dan beliau mendaftar dengan platform Study in Saudi tahun 2024. Jadi memang kami dari ITAF sengaja menghadirkan pembicara yang mana mungkin jika kita berbicara tentang kampus atau berbicara tentang mahasiswa aktif di Saudi, banyak sekali mahasiswa aktif di Arab Saudi yang sekarang sedang menuntut ilmu di sana. Lalu di antara mahasiswa yang banyak itu, kami dari ITAF sengaja memilih pembicara dengan spesifikasi yang pertama adalah pendaftar Study in Saudi 2024 dan pembicara yang kedua pendaftar Study in Saudi 2025. Mengapa kami pilih pembicara yang seperti itu? Karena memang dalam webinar kali ini kami ingin memberikan kedekatan informasi dari pembicara kepada teman-teman semua. Karena bisa jadi kita undang pembicara yang Masya Allah yang sudah senior, namun kami kira sepertinya feeling pendaftarannya tentu berbeda antara mereka yang senior dengan kawan-kawan kita yang baru diterima setahun atau 2 tahun sebelumnya. Karena tentunya sejak dibuka pada tahun 2022, Study in Saudi sudah 5 tahun kurang lebih
menjadi platform dalam pendaftaran tulab wa tholibat ke Arab Saudi. 2022, 2023, 2004, 2025, dan sekarang 2026. Berarti sudah 5 tahun pemerintah Arab Saudi menggunakan platform Study in Saudi dalam pendaftaran. Yang mana tentunya tiap tahun tersebut terdapat berbagai macam penyesuaian, terdapat berbagai macam perubahan, yang mana aturan tahun ini bisa jadi tidak berlaku di tahun depannya. Yang mana file upload berkas A ada tahun ini, tapi tahun depan tidak ada. Yang mana bisa jadi ada sebuah prodi tahun lalu minhah kamilah, tahun sekarang hanya majanan. Jadi memang turun level beasiswanya. Jadi memang kita lihat banyak sekali dinamika yang terjadi di Arab Saudi, yang mana kita melihat, wah ini pembicara kita Masya Allah merupakan pembicara yang sangat-sangat cocok dengan kondisi teman-teman saat ini, yang membutuhkan informasi dari dua pendaftar 2 tahun terakhir dari 2 sistem website terakhir. Sebelum kita berlanjut, 2 menit lagi insya Allah akan kita mulai pemaparan yang pertama. Mungkin sedikit tipis-tipis kita ingin melihat dari asal daerah mana saja teman kesempatan malam hari ini. Mungkin bisa ditulis asalnya dari mana di kolom chat agar kita lihat dan kita intip satu persatu ya. Ada yang menuliskan dari Padang. Nah ini Padang itu biasanya Isya-nya itu setengah jam dari Jakarta bedanya. Jawa, Bandung, Aceh. Aceh udah Isya belum itu? Jakarta Utara, Ponorogo, Jaksel, Jambi, NTB, Bangka Belitung, Tangerang, Bogor, Tangerang, Kebumen, Jogja, Lubang Buaya, Jaktim, Banjarmasin, Kaltim, Bekasi, Purwokerto, Jaksel, Masya Allah ya. Bandung, Tanjung Priuk, PKU ini apa nih? Pangkalan Bun, bukan. Pekanbaru, Kudus, Serang, Padang Panjang, Sumatera Barat, Sulawesi. Oke, Masya Allah ya, ini banyak sekali teman-teman, mulai dari Aceh sampai Makassar, sampai Pekanbaru, sampai Nusa Tenggara Barat, semuanya berkumpul pada malam hari ini. Baik, teman-teman semua yang dirahmati Allah, kita berlanjut ke agenda kita yang pertama, yaitu pemaparan yang akan disampaikan oleh pembicara kita, yang mana saya akan membacakan secara singkat profil pembicara pertama kita. Yaitu yang pertama adalah Kak Muhammad Hafidh. Beliau berasal dari kota Depok, Jawa Barat. Wah, berarti masih satu daerah sama Itaf ya, karena Itaf sekarang berkantor di Kartini Grande, terletak di depan Grand Depok City. Beliau merupakan lulusan Gontor tahun 2023 dan merupakan alumni Bimbel Intensif Itaf Batch 13A. Fakta menariknya, Masya Allah ya, ternyata pembicara kita kali ini pernah lulus berkas di Al-Qasimiyah University dan juga pernah lulus diterima di Qism Al-Ulum Al-Idaliyah Wal Maliyah Idali Libya pada tahun 2025. Sampai akhirnya Allah takdirkan untuk kuliah di Arab Saudi di Prince Satam bin Abdul Aziz University pada platform Study in Saudi tahun 2025 di kota Al-Kharj, Provinsi Riyadh, Saudi Arabia. Jadi memang bisa kita lihat tips dari beliau diantaranya ini, setiap ada pendaftaran hajar. Dan alhamdulillah Qasimiyah lulus berkas, Idari Libya diterima, dan akhirnya sekarang bisa kuliah di Arab Saudi. Baik, sebelum kita berlanjut, kita sapa dulu pembicara kita yang pertama, Kak Hafiz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ya, barakallahu fiik, jazakallahu khairan. Nah, ini berarti kondisinya sedang di Al-Kharj ya? Nah, Ustaz, di Baik. kota Al-Kharj. Nah, di sana sekarang pukul berapa nih kurang lebih? Untuk saat ini jam 3:41 sore, Ustaz. Oh, Masya Allah. Ini sudah waktu-waktu ini ya. Lagi habis asar banget berarti ya, kurang lebih ya? Iya, baru azan, Ustaz. Oh, baru azan. Baik, barakallahu fiik.
Wah ini jadi memang ini ya apa namanya di sana sedang waktu asar dan pembicara kita masya Allah dari jarak waktu yang sangat jauh ini menyempatkan diri untuk berbagi kepada kita semua. Baik, Kak Hafiz, tanpa berpanjang kala mungkin kita akan menyerahkan waktu untuk Kak Hafiz bercerita dan juga memberikan pandangan-pandangannya, terutama tips-tips jitu dalam tembus pendaftaran Study in Saudi. Karena mungkin ada beberapa pertanyaan dari teman-teman. Kok bisa PSAU itu tiba-tiba pendaftarannya melonjak yang makbulin? Kok bisa Kak Hafiz kepikiran daftar di PSAU? Itu kampus mana gitu kan? Tapi alhamdulillah ternyata makbulin banyak. Kok bisa? Mungkin teman-teman di UIM gitu kan. Jumlah makbulinnya lumayan, ya kita katakan menurun gitu kan. Kok bisa? Jadi memang banyak misteri yang terjadi dalam pendaftaran Study in Saudi yang mana akan dibahas oleh Kak Hafiz dan juga sekalian memperkenalkan apa itu Prince Satam bin Abdul Aziz University. Kepada Kak Hafiz, kami persilakan. Jazakumullah khair Ustaz atas waktunya. Izin share screen dulu Ustaz. Ya, itu bisa antum langsung share screen? Oh, belum bisa Ustaz. Belum ya? Oh ya, berarti udah bisa kan insya Allah, udah co-host. Udah. Sudah terlihat Ustaz? Wadih. Afwan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama ana pribadi ingin mengucapkan terima kasih kepada lembaga ITAF yang mana telah menyediakan webinar ini. Yang mana webinar ini sangat bermanfaat bagi para teman-teman sekalian dalam meraih informasi terkait beasiswa Arab Saudi. Kemudian terima kasih juga atas waktunya memberikan kesempatan kepada anak pribadi untuk menjadi pembicara pada kesempatan kali ini. Pertama ngomong-ngomong, pada saat webinar ini Ana jadi ingat dahulu yang mana tahun lalu saat Rafif itu Ana masih ikut webinar yang diselenggarakan oleh ITAF, webinar studi Saudi, yang mana ketika itu pembicaranya kalau tidak salah Ustadz Ahmad Jafar. Oh, Masya Allah. Yang mana di situ Ana masih menjadi pendengar, masih menyimak bagaimana tentang studi Saudi. Dan alhamdulillahnya di tahun ini 2026 ini Ana bisa mendapatkan kesempatan untuk menjadi pembicara Dan mereka tuh ini yang Mbak, mana menjelaskan tentang kan beasiswa Saudi oh, iya ini. deh. Begitu Ustaz. Ya, dan ini Mbak beda-beda. Nggak nyambung nih dengerin ini dulu. Jadi insya Allah mungkin di antara teman-teman sekalian yang ikut webinar ini, Ana yakin insya Allah di tahun depan mungkin ada di antara teman-teman yang akan menjadi pembicara selanjutnya seperti itu. Amin. Kemudian langsung saja pada kesempatan kali ini Ana pribadi akan membagikan tentang bagaimana pengalaman serta alur Ana bisa mendapatkan beasiswa di Arab Saudi melalui website Study in Saudi ini. Yang pertama, alur sebelum hingga keberangkatan lewat Study in Saudi. Jadi sempat dijelaskan oleh Ustadz Rafif bahwasanya dulu Ana sempat mondok di Pondok Modern Darussalam Gontor itu kurang lebih sekitar 6 tahun. Kemudian lulus di tahun 2023 dan melanjutkan pengabdian selama 1 tahun, kemudian selesai di 2024. Kapan Ana mulai mencari informasi terkait beasiswa? Itu ketika Ana sudah berada di akhir-akhir masa pengabdian. Karena Ana melihat teman-teman Ana juga sedang berjuang untuk mendaftar di kampus-kampus pilihannya, di universitas pilihannya, di instansi-instansi, bahkan kuliah di luar negeri. Di situ juga Ana mulai mencari informasi terkait beasiswa-beasiswa yang ada di Timur Tengah, seperti itu. Kemudian akhirnya pada bulan Maret sampai Juli 2024, di situ sudah mulai banyak dibuka namanya pendaftaran. Akhirnya di situ Ana mendaftarkan di Lipia, kemudian Al-Qasimiyah, MBZ Tuha, dan juga kampus Saudi.
Namun qadarullah di 2024 ini karena anak kurang persiapan juga karena dari jarak kelulusan dari mengabdi dan pendaftaran itu sangat singkat, mungkin kurang persiapan sehingga tidak ada yang keterima ketika itu. Hingga akhirnya Ana hampir memutuskan untuk melanjutkan kuliah di Indonesia. Namun qadarullah di situ Ana melihat ketika itu Ana menemukan ada bimbel namanya bimbel ITAF sehingga Ana mengikuti bimbel ITAF kurang lebih 7 bulan Ustaz. Jadi 7 bulan itu 5 bulannya yang offline yang untuk khusus ke Timur Tengah, kemudian 2 bulannya khusus ke Idari di Lipia Oh, seperti itu. gitu ya. Nah, Ustaz. Jadi kurang lebih 7 bulan, 5 bulannya offline, 2 bulannya online. Kemudian di Januari 2025, Al-Qasimah kembali membuka pendaftaran. Akhirnya Ana daftar lagi untuk kedua kalinya dan alhamdulillah lulus berkas dan sempat untuk wawancara. Dan di bulan April juga Lipia kembali membuka, di situ Ana mendaftar. Kemudian alhamdulillah lulus berkas, ujian sehingga lulus menjadi mahasiswa di Lipia ketika itu. Kemudian pada tanggal 12 Mei 2025 itu juga dibuka pendaftaran studi di Saudi. Dan Ana daftar itu ketika pembukaan dibuka, Ana tidak langsung daftar. Ana menunggu dulu namanya tutorial dari PPMI ketika itu. Karena ada yang sedikit perbedaan website studi di Saudi di tahun itu dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya seperti itu. Jadi Ana nunggu tutorial terlebih dahulu dari PPMI, baru setelah itu Ana mendaftarkan studi di Saudi. Dan alhamdulillah sejak Ana daftar yaitu 12 Mei 2025 tidak sampai 1 bulan, yaitu pada tanggal 31 Mei 2025 Ana mendapatkan email bahwasanya berkas Ana lulus atau sering kita sebut itu Qabul Mabda'i. Kemudian setelah Qabul Mabda'i, jelang sebulan kemudian tanggal 6 Juli 2025 Ana mendapatkan Qabul Nihai. Nah, ketika Qabul Nihai, di situ teman-teman harus namanya mempersiapkan berkas-berkas. Jadi ada berkas-berkas yang harus teman-teman siapkan. Nah, di situ waktunya ketika itu Ana menyiapkan pada bulan Agustus. Itu apa saja berkasnya? Kurang lebih MCU, kemudian biometrik dan juga visa. Nah, bedanya pendaftaran tahun lalu yaitu 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya, untuk visa ini kita bayar. Jadi tahun lalu kita visa itu bayar Ustaz. Kurang lebih sekitar 4 juta. Seperti itu. Jadi untuk pengurusan MCU, biometrik dan visa kurang lebih tahun lalu Ana habis sekitar 7 juta. Maka ini juga bisa pengingat buat teman-teman, jika nanti teman-teman ada yang lulus Qabul Mabda'i bahkan Qabul Nihai, teman-teman juga harus menyiapkan finansial begitu. Karena di awal ini ketika pemberkasan teman-teman membutuhkan uang dana untuk mengurus berkas-berkas dengan uang mandiri seperti itu. Yang mana nanti baru akan diganti oleh kampus ketika teman-teman sudah sampai di Arab Saudi seperti itu. Sehingga ketika visa Ana sudah terbit, tinggal menunggu tiket dari kampus. Akhirnya pada 8 September 2025 Ana sendiri berangkat ke Arab Saudi. Nah, untuk tiket pesawat itu pun ada beberapa kampus yang mana tiket pesawat itu dibelikan oleh kampus langsung seperti kampus Ana. Dan ada juga beberapa kampus yang mana tiket pesawat itu juga harus dibeli oleh si pendaftar itu, yang menerima beasiswa itu. Yang baru nanti ketika sesampainya di Saudi baru akan diganti oleh pihak kampus. Kemudian di sini ada contoh gambar, ini ketika waktu itu visa Ana sudah terbit. Di situ tulisannya tamat tobat syirah, yang mana visa Ana sudah dicetak atau sudah keluar. Ketika visa sudah keluar, maka otomatis teman-teman sudah pasti diterima, tinggal nunggu tiket pesawat dan berangkat ke Arab Saudi. Nah, menariknya ketika itu Ana daftar di daftar Satam itu di pilihan kedua, bukan pilihan pertama maupun yang ketiga. Ketika itu Ana pilihan pertamanya Qasim, kedua Satam, ketiga King Khalid. Ana daftar di pilihan kedua dan alhamdulillah keterima gitu, lebih keterima dahuluan di Satam seperti itu. Kemudian selanjutnya, kok ke Saudi ambil jurusan umum sih? Mungkin teman-teman atau mungkin orang-orang di Indonesia masih mengira bahwasanya kalau kuliah di Saudi, apa sih kalau kuliah di Saudi tuh pasti jurusannya agama. Pasti nanti lulus-lulus jadi ustadz atau mendakwah dan lain sebagainya. Tentu di Arab Saudi juga sekarang sudah banyak sekali kampus-kampus yang membuka jurusan umum seperti itu. Bahkan kalau teman-teman tahu di UIM sendiri sudah ada mahasiswa yang berkuliah di jurusan umum. Seperti itu. Kemudian apa sih alasan Anda mengambil jurusan umum di Arab Saudi? Yang pertama,
itu ada Saudi Vision 2030. Jadi kalau teman-teman tahu, Saudi ini punya visi di 2030 yang mana mereka ini sedang mengembangkan dan sedang gencar-gencarnya dalam di bidang teknologi, kemudian kesehatan, bisnis, teknik, dan lain sebagainya. Jadi ini merupakan bagaimana Arab Saudi ini bagaimana dunia ini melihat Arab Saudi dalam kaca pandang yang berbeda. Tidak seperti dahulu-dahulu, hanya berfokus di agama, tetapi juga di bidang umum seperti itu. Kemudian yang kedua, punya peluang yang besar untuk melanjutkan ke jenjang pasca sarjana, bahkan bekerja di perusahaan-perusahaan besar di Arab Saudi. Nah, ini bisa teman dapati juga karena banyak di realitanya kampus-kampus di Arab Saudi, khususnya yang untuk pasca sarjana S2 dan S3, itu rata-rata membuka beasiswa untuk jurusan umum seperti itu, baik teknik, bisnis, dan lain sebagainya. Sehingga teman-teman bisa setelah S1 jurusan umum, teman-teman bisa melanjutkan S2 bahkan S3 di kampus-kampus ternama dan top global di Arab Saudi. Bahkan ketika teman-teman sudah selesai S3, teman-teman bisa bekerja di perusahaan-perusahaan besar di Arab Saudi. Sebagai contoh Aramco. Mungkin teman-teman tahu Aramco itu merupakan perusahaan minyak, salah satu perusahaan minyak terbesar yang ada di dunia. Kemudian yang ketiga, fasilitas dan full scholarship yang lengkap. Nah, sekali lagi Ana mau nyampaikan bahwasanya di Saudi ini semuanya gratis, kuliah full beasiswa, teman-teman tuh tidak ada perlu biaya sedikit pun. Kuliah gratis. Kemudian mendapatkan uang saku bulanan. Nah, uang saku itu pun sendiri berbeda antara yang jurusan tarbiyah atau agama dengan jurusan umum. Kalau untuk yang jurusan agama atau tarbiyah itu untuk uang saku bulanannya sekitar 840 SAR atau rial. Kemudian untuk yang jurusan umum seperti teknik, kedokteran, dan lain sebagainya itu 990 SAR seperti itu. Jadi ada perbedaan sedikit yaitu sekitar 150 SAR. Kemudian yang kedua, tiket pesawat PP setiap tahun. Nah, teman-teman jangan khawatir ketika teman-teman keterima di Saudi, kemudian teman-teman nanti akan rindu kepada keluarga, kerabat, teman-teman, lingkungan, serta makanan-makanan yang ada di Indonesia. Karena di Arab Saudi, dari pemerintah Arab Saudi sendiri sudah menyediakan tiket pesawat setiap tahun. Jadi ketika liburan musim panas, itu setiap mahasiswa mendapatkan tiket pulang pergi secara gratis dari pemerintah. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, makan gratis 3 kali sehari. Dan ini berlaku hanya beberapa kampus. Jadi ada beberapa kampus yang mana menyediakan makan gratis bagi para mahasiswanya. Dan ada juga yang bersubsidi seperti di kampus Ana. Kalau untuk di kampus Ana pribadi, harga aslinya itu sekitar 12 rial. Namun karena subsidi, jadi kalau kita makan bayarnya hanya 3 rial. Itu sudah sangat-sangat murah sekali bagi kita para mahasiswa. Kemudian yang keempat, fasilitas kesehatan dan asuransi kesehatan. Nah, teman-teman juga jika ingin ketika di Arab Saudi ingin berobat atau ingin mengecek kesehatan, tentu semua itu sudah gratis. Di sini disediakan fasilitas kesehatan yang gratis. Bahkan nauzubillah ketika teman-teman kenapa-kenapa, itu ketika teman-teman ingin berobat, semua itu sudah biayanya sudah ditanggung oleh kampus. Jadi tidak perlu bayar sepeser pun. Kemudian yang kelima juga ada asrama gratis disediakan oleh kampus. Jadi ketika teman-teman sampai di Saudi, teman-teman tidak perlu khawatir nanti akan tinggal di mana, apakah di apartemen, ngekos, dan lain sebagainya. Karena setiap kampus di Arab Saudi sudah menyediakan asrama bagi para mahasiswanya. Dan ini gratis, bahkan di beberapa kampus ada menyediakan wifi gratis seperti itu. Kemudian yang keempat, banyak majelis ilmu oleh para masyayikh kibar. Nah, jadi walaupun kita ini jurusan umum, bukan berarti kita benar-benar meninggalkan agama. Justru di sini juga banyak para masyayikh, bahkan dosen-dosen kita sendiri, beliau ini merupakan para ustadz-ustadz, para masyayikh kibar, yang mana beliau ini murid-murid dari para masyayikh terdahulu begitu. Jadi banyak sekali majelis-majelis di sini, halaqah-halaqah, kajian-kajian, yang mana teman-teman bisa ikuti. Jadi teman-teman bisa mendapatkan ilmu dunia yaitu berkuliahan dan juga ilmu akhirat dengan mengikuti halaqah-halaqah, kemudian kajian-kajian dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima, bonus bisa melaksanakan haji atau umroh dengan mudah. Nah, ini merupakan salah satu benefit yang tidak didapatkan oleh mahasiswa selain di Arab Saudi. Yaitu bisa haji atau umroh dengan mudah. Karena teman-teman di sini walaupun kampus teman-teman jauh di ujung utara atau di ujung selatan atau dan lain sebagainya, selama teman-teman masih berkuliah di Arab Saudi, masih dalam lingkup Arab Saudi, insya Allah teman-teman masih
sangat-sangat berpeluang untuk melaksanakan umroh bahkan haji seperti itu. Bahkan banyak para syekh-syekh itu ingin bertabaruk, ingin namanya bersedekah, yaitu dengan mengumrohkan para mahasiswa-mahasiswa. Bahkan ada juga haji dari kampus. Dan kalaupun teman-teman ingin umroh mandiri, itu biayanya sangat terjangkau. Bahkan kalau dari Satam sendiri dari kampus sana, kalau untuk umroh biaya mandiri itu sekitar 110 rial atau sekitar kurang lebih 500.000 ke bawah. Itu sudah tiket bis pulang pergi sekaligus hotel selama 1 hari gitu. Itu teman-teman. Jadi walaupun jurusan umum tadi teman-teman tetap masih bisa mengikuti halaqah, kemudian memiliki banyak fasilitas yang lainnya. Kemudian di sini ada Anda mengutip sedikit tentang ranking universitas Arab Saudi di tingkat global, yaitu di tahun 2026. Kita lihat di sini di 3 universitas pertama. Yang pertama ada KFUPM. KFUPM ini terletak di Damam. Di Damam itu dekat Qatar, yang merupakan dia peringkat 67 dunia. Bahkan peringkat ini lebih tinggi dibandingkan universitas-universitas yang ada di Indonesia seperti UI, ITB dan lain sebagainya. Yang mana KFUPM ini khusus jurusan umum seperti perminyakan, kemudian teknik dan lain sebagainya. Dan ini bisa menjadi peluang bagi teman-teman yang mengambil jurusan umum S1 di Satam di Arab Saudi. Teman-teman bisa melanjutkan untuk ke jenjang pasca sarjana. Kemudian yang kedua juga ada King Saud University yang berada di kota Riyadh, di ibu kota Arab Saudi. Yang mana King Saud ini merupakan kampus pertama di Arab Saudi. Kemudian ketiga juga ada King Abdulaziz University yang mana juga menyediakan jurusan umum. Jadi banyak di 3 kampus ini mahasiswa-mahasiswa Indonesia pasca sarjana yang mengambil jurusan umum di Arab Saudi seperti itu. Kemudian selanjutnya tips dan trik dalam mendaftar beasiswa. Di sini Ana ngerangkum sesuai pengalaman Ana bagaimana tips Anda bisa sampai di Arab Saudi. Yang pertama tentulah kita harus usaha atau ikhtiar, yaitu dengan cara selalu update informasi terbaru dengan bisa mengikuti media sosial universitas, kemudian PPMI serta akun-akun beasiswa lainnya. Kemudian juga mengikuti webinar dan sharing seputar beasiswa. Kemudian yang ketiga juga mencari informasi terkait kampus yang akan dipilih. Nah ini sangat penting teman-teman untuk mencari informasi terkait kampus yang nanti teman-teman akan pilih seperti lingkungan, akreditasi, jurusan, dan kelas bahasa. Untuk lingkungan sendiri sebagai contoh, kalau misalnya teman-teman keterima di Arab Saudi, jangan sampai teman-teman kaget ketika di Arab Saudi, ternyata kampus yang teman-teman pilih itu misalnya berada di tengah gurun, atau misalnya tempatnya kurang nyaman dan jauh dari perkotaan atau masyarakat, sehingga akses untuk keluarnya susah. Maka di sini teman-teman harus melihat juga kira-kira kampus yang dipilih letaknya di mana. Apakah cuacanya panas atau dingin? Mungkin kalau teman-teman suka dingin bisa seperti mendaftar di King Khalid atau di Taif dan lain sebagainya. Kemudian akreditasi kampus juga, apakah kampus ini top global ataukah top berapa di Saudi, top 1, top 2 dan lain sebagainya. Serta jurusan, apakah kampus yang akan teman-teman pilih nanti terdapat jurusan yang teman-teman inginkan atau tidak. Kemudian kelas bahasa. Nah, untuk kelas bahasa ini sangat disarankan bagi teman-teman yang mungkin bukan dari pondok atau lulusan SMA dan belum pernah kurang dalam segi bahasa seperti itu. Agar teman-teman itu memilih kampus-kampus yang menyediakan kelas bahasa. Karena tidak semua kampus itu menyediakan kelas bahasa. Kalau misalnya teman-teman nanti misalnya dari lulusan dari SMA, kemudian keterima di Saudi, sedangkan bahasa teman-teman kurang, kemudian teman-teman langsung masuk jurusan karena tidak ada kelas bahasa. Itu teman-teman bisa menjadi keteteran atau susah dalam menangkap pelajaran karena susah dalam beradaptasi dengan pelajaran yang teman-teman hadapi seperti itu. Kemudian yang kedua juga persiapkan berkas-berkas yang dibutuhkan dengan lengkap dan maksimal. Bagaimana maksud lengkap dan maksimal? Pertama, nilai ijazah yang bagus. Sebagai contoh, teman-teman yang masih bersekolah SMA atau pondok dan sebagainya, teman-teman bisa meningkatkan belajar teman-teman untuk mendapatkan nilai yang bagus. Yang mana nilai yang bagus ini, nilai yang tinggi ini bisa menjadi tolak ukur teman-teman keterimanya di Arab Saudi. Karena ada beberapa kampus melihat juga dari segi nilai. Semakin bagus nilai teman-teman, maka peluang teman-teman semakin besar. Namun tidak berarti jika teman-teman nilainya kurang, teman-teman tidak berkesempatan untuk mendapatkan beasiswa. Itu tidak. Hanya ini menjadi ikhtiar saja untuk
meningkatkan nilai teman-teman. Kemudian juga yang kedua meningkatkan skill bahasa teman-teman. Kemudian yang ketiga memperbanyak sertifikat dan prestasi itu sebagai nilai tambahan. Kemudian juga mendapatkan berbagai rekomendasi. Teman-teman bisa mencari rekomendasi ke MUI, Kemenak, serta tokoh-tokoh yang ada seperti itu. Kemudian yang kedua berdoa, minta doa dan mendoakan. Nah, ya tentu usaha saja tidak cukup. Teman-teman butuh namanya berdoa seperti itu. Kemudian minta doa kepada orang tua, guru, dan teman. Kemudian yang ketiga perkuat amal ibadah. Ini yang selalu anak amalkan dari sebelum anak keterima di Arab Saudi itu minimal ada satu amalan yang teman-teman konsisten di dalamnya. Contoh misalnya teman-teman sholat duha. Teman-teman harus konsisten sholat duha terus. Nah, ketika teman-teman sudah konsisten, teman-teman tambah lagi amalan lain misalnya witir, bahkan puasa Senin Kemis dan lain sebagainya. Yang mana teman-teman niatkan agar keterima di beasiswa di Arab Saudi. Kemudian yang keempat tawakal, yang mana kita tahu setelah kita sudah berusaha, berdoa, yang terakhir yaitu adalah tawakal. Kita pasrahkan semuanya kepada Allah. Bahwasanya sesungguhnya Allah akan memberikan yang terbaik bagi kita seperti itu. Karena ada sedikit di angkatan Ana itu ada beberapa di angkatan Ana itu dia ketika mendaftar hanya menyerahkan berkas-berkas yang wajib seperti ijazah, transkrip nilai, SKCK. Bahkan ketika itu surat sehat tidak dia upload seperti itu. Namun alhamdulillahnya beliau itu keterima di sini. Begitu. Jadi walaupun teman-teman berkas teman-teman selengkap apapun atau sebaik apapun, kalau Allah tidak menakdirkan maka teman-teman tidak akan berada di sini. Begitupun sebaliknya, walaupun teman-teman misalnya berkasnya kurang atau dan lain sebagainya, kalau memang takdir teman-teman berada di Arab Saudi atau kuliah di Bina Pekan Beasiswa di Arab Saudi, pasti teman-teman nanti akan berangkat juga. Itulah pentingnya tawakal tadi, kemudian ibadah dan juga berdoa seperti itu. Kemudian kelima, siapkan rencana dan alternatif lain. Nah, teman-teman jangan hanya stuck atau stop di Arab Saudi, beasiswa Arab Saudi menunggu hasil dari pendaftaran teman-teman. Tapi teman-teman bisa tetap melanjutkan aktivitas seperti menambah ilmu, kemudian ikut bimbel, memperbanyak menambah skill-skill dan ikut kegiatan-kegiatan lain seperti itu. Jadi itu beberapa tips dan trik dari Ana pribadi. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Mungkin itu saja yang dapat Ana sampaikan karena waktunya juga terbatas. Ana ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah-salah kata. Ana kembalikan kepada Ustadz Rafif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan ahsanal jaza kepada Kak Hafiz atas penyampaiannya yang memang kita lihat fresh ya teman-teman. Karena memang beliau baru diterima, baru berangkat September kemarin, dan ada beberapa maklumat yang mungkin teman-teman tidak sangka-sangka. Seperti ternyata ada loh yang keterima tapi surat kesehatannya tidak diupload. Ternyata ada loh, ternyata di Arab Saudi itu kampus yang memiliki rating yang sangat tinggi. Ternyata ada loh di Arab Saudi itu kampus-kampus yang menyediakan fasilitas sampai makanannya pun diberikan secara gratis. Dan juga banyak informasi baru yang segar, yang informatif yang disampaikan oleh Kak Hafiz tadi. Dan untuk pertanyaan kita keep terlebih dahulu karena untuk pertanyaan akan kita ajukan nanti setelah pemaparan yang kedua. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan Kak Hafiz atas pemaparannya. Dan juga ternyata fakta lainnya adalah beliau kuliah di jurusan umumnya. Izin Kak Hafiz, spesifiknya jurusan apa? Kalau kemarin keterimanya, anak keterima di Idaratul Amal, Ustaz. Namun karena kampus Satam ini mewajibkan idat, jadi saat ini anak masih di idat, Ustaz. Oh, berarti lagi di adat dan kemudian insya Allah akan melanjutkan di Idaratul Amal ya. Nah, dan Ustaz, itu sesuai dengan ketika Kak Hafiz makbul di Lipia, Idari gitu kan. Nah, Ustaz. Ketika di Satam pun di Idaratul Amal. Baik, barakallahu fiik. Ustaz. Tapi kadang-kadang kita juga penasaran ya. Itu di PSAU itu lebih banyak yang diniyahnya atau umumnya ya?
Nah, untuk jurusan agama sendiri itu sudah tutup saat beberapa tahun yang lalu. Jadi tersisa jurusan umum, jurusan agamanya sudah tutup. Oh, ini ada fun fact lain ya teman-teman. Berarti lonjakan 80 orang yang diterima di PSAU itu umum semua ya berarti ya? 6 saat umum semua. Oh, Ada Masya Allah. sekitar 92 mahasiswa Indonesia di Oh, sini. datanya lebih banyak dibandingnya PPMI upload berarti ya. Di PPMI kan masih 87, 88 ya. Berarti Nah, Ustaz. faktanya ada 92. Baik, Jazakallah khairan Kak Hafiz atas informasinya. Dan Oh sekarang ya. kita berlanjut ke pembicara kita yang kedua, yang mana ini insya Allah ya teman-teman tidak asing dengan wajah beliau yang suka menghiasi layar Instagram teman-teman semua, layar TikTok teman-teman semua, dan juga beliau pernah menjadi pemateri di acara Saudi Expo tahun 2025 kemarin, yaitu adalah Kak Azka Afif. Kak Azka Afif, cek sudah hadir. Sudah, Ustaz. Alhamdulillah, sudah hadir. Oke, baik. Nah ini teman-teman, kalau melihat wajah beliau ini sepertinya kita katakan wah ini kayaknya agak kecil, tapi ketika Ana sampainya, wah ini lebih tinggi daripada Ana ini ya. Masya Allah nih Kak Aska nih. Ya ini Masya Allah. Uh, nah sekarang kita akan bacakan ya beberapa data singkat biografi dari Kak Aska. Untuk lewat pendidikan, beliau lulus dari MA Al-Irsyad Tengaran pada tahun 2023 dan juga sempat kuliah di Lipia, Jakarta di tahun 2025 sampai melanjutkan ke Northern Board University di tahun 2025 sampai sekarang. Kalau Kak Aster kan ini ya, kalau nggak salah itu Desember akhir 2024 atau Januari awal 2025 ya? Iya, Ustaz, benar. Oh ya, Masya Allah. Dan untuk pengalamannya, beliau memiliki berbagai macam pengalaman mengajar di berbagai macam lembaga, di antaranya guru tahsin mahasiswa Mahat Ulul Albab, dan juga berpengalaman sebagai desainer dan editor video Fakultas Sains dan Humaniora NBU KSA. Ini maksudnya desainer kampus berarti ya? Iya, Ustaz. Tadi di fakultasnya, Ustaz, bukan di Oh, Masya Allah. Jadi pendidikan yang lain. bukan editornya PPMI saja, tapi sudah sampai level kampus. Masya Allah. Jadi untuk Alhamdulillah. sertifikat Al-Quran 30 juz, juara MTQ cabang Hamil Quran Kabupaten Semarang, dan juara Kejurda Tapak Suci Kabupaten Cilacap, juara video Cinta Tanah Air Saudi Arabia tingkat kampus tahun 2025 dan lainnya. Dan juga untuk pengalaman organisasi OSIS MA Al-Irsyad Tengaran Divisi Ibadah tahun 2022, PPMI RR Wakil Ketua tahun 2025, Saudi Education Expo 2026, Kadif Marketing, dan juga divisi eksternal PPMI Saudi tahun 2025. Jadi teman-teman, kalau yang ingin bertemu dengan Kak Azka atau mungkin Kak Hafiz juga ya, secara offline nanti tunggu di Saudi Expo di AIS BSD ya, kalau tidak salah ya, di bulan Di Juni Semesco, ya. Ustaz. Oh, Kita kan di Smesco. venue. Iya, di Semesco. Di Smesco, di venue yang kemarin. Di Smesco, Pancoran, kurang lebih Juni ya. Di bulan Juli akhir, tanggal 31, Juli insya akhir, Allah. oke. Juli akhir tahun 2026 nanti, jika teman-teman ingin bertanya lebih mantap lagi, lebih banyak lagi, lebih puas lagi, silakan datang nanti ke Saudi University Expo yang akan dilaksanakan akhir Juli 2026. Baik, tanpa panjang kalam, kita akan lanjutkan pembahasan kita yang akan disampaikan oleh Kak Azka. Kepadanya dipersilakan. Izin share screen dulu, Ustaz. Oh ya, di co-host ya. Oke. Sudah. Oke. Udah kelihatan, Ustaz? Jelas di Oke. Oke, Taib. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam
di Indonesia malam ya. Selamat malam teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, alhamdulillah kita sudah dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun lewat online. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dipertemukan oleh Itaf, alhamdulillah. Jazakumullah khairan atas waktu dan kesempatan untuk kita. Dan alhamdulillah di sisi kita juga ada Ustadz Muhammad Hafid. Beliau juga salah satu mahasiswa Saudi. Dan insya Allah juga kita akan bertemu di Saudi Expo nanti insya Allah. Dan jazakallah khairan kepada Ustadz Muhammad Hafiz atas Masya Allah informasinya yang insya Allah akan bantu teman-teman bagaimana gambarannya lah secara khususnya kuliah di Satam itu bagaimana gitu. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan memulai pada kesempatan ini sesi Ana kita akan membahas meraih beasiswa Arab Saudi ya. Versi dari yang Ana bikin insya Allah ini. Jadi insya Allah kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tiga kilas balik studi Saudi 2024 pada tahun Anda pas daftar dan info singkat seputar NBU. Dan setelah itu yang insya Allah teman-teman bakal tunggu adalah tips dan strategi dengan melihat berbagai macam banyak update dan eh, yang kita tahu sekarang studi Saudi masih belum stabil. Nah, bagaimana skep kita dan apa yang kita lakukan sekarang gitu. Insya Allah kita akan bahas di kesempatan kali ini gitu. Sebelumnya untuk teman-teman perkenalkan nama nama Ana Aska Afif, biasa dipanggil Aska. Alhamdulillah pada kali ini sekarang alhamdulillah menjadi mahasiswa syariah di NBU yaitu di kampus utara Saudi sekaligus menjadi anggota PPMI Saudi di bagian divisi eksternal dan sekaligus meramaikan Saudi Expo sebagai ketua divisi marketing. Dan uh, insya Allah pada kesempatan kali ini di tahun ini Saudi Expo akan diadakan di Smesco. Dan untuk teman-teman yang ingin lebih tahu kriteria per kampus itu bagaimana gitu. Dan insya Allah kita akan kupas di sana semua insya Allah. Oke, kita akan mulai. Nah, studi Saudi 2024 itu sangat-sangat jauh beda dengan studi Saudi 2025 dan 2026. Yang pertama masa pendaftarannya di tahunan itu adalah 3 bulan. Itu lama ya. Dan alhamdulillah dengan 3 bulan ini kita bisa lebih menyiapkan berkas-berkas kita, terus melihat kampus mana aja nih yang ada peluangnya gitu. Setelah ada waktu pengumuman penerimaan itu tidak serentak ya. Jadi studi Saudi pas kita udah daftar di 3 bulan itu, nah nanti per kampus tuh mempunyai data masing-masing. Tidak seperti studi Saudi 25 dengan kita melihat di tahun kemarin itu serentak di antara setelah kita daftar 3 bulan itu. Jadi di antara di bulan Agustus September, nah itu ramai tuh penerimaan. Bahkan ada juga yang diterima di fase di Rosisani, yaitu di bulan Januari, seperti di Abu Said. Nah, tapi kalau kita melihat di tahun sekarang, di Studi Saudi 2026, itu pernah kan pas kita awal-awal tuh Studi Saudi munculin, ada beberapa timeline penerimaan yang sekarang sudah tidak ada, tapi dengan itu kita mungkin bisa menyiapkan. Dan insya Allah di tahun ini Studi Saudi lebih tertata rapi dan enak gitu. Kita nggak di ghosting berapa lama waktu buat nunggunya gitu. Ana dulu mendaftar Studi Saudi itu awal mula setelah Ana lulus di tahun 2022 ya. Itu anak daftar itu masih 3 pilihan. Ketika itu anak daftar UIN dan kampus-kampus yang lain. Qadarullah belum rezeki. Akhirnya anak sembari nunggu Saudi lagi, anak daftar di Libya. Dan anak keterima Tarabus yaitu di Januari di Qism Idad Lugawi. Karena anak menunggu selama 6 bulan itu, anak juga apa eh, alhamdulillah diberikan rezeki Allah SWT untuk menjadi guru di SDITK Setengaran. Jadi sambil nunggu Lipia masuk, nah di situ Ana juga sambil kerja di sana gitu. Nah, setelah di tahun 2003 sambil Ana kerja di SDITK, Ana juga mendaftar studi Saudi. Nah, kenapa anak kok bisa daftar di NBU? Nanti insya Allah kita akan menjelaskan di slide berikutnya. Syarat, syarat berkas di tahun 2004 itu lebih banyak ya. Seperti kita tahu SKCK juga wajib, Surkes juga wajib, dan lebih banyak yang lain. Terus sistem web masih berubah dan tidak stabil di awal masa pendaftaran. Karena apa? Kalau kita lihat di
studi Saudi tahun 2 tahun kemarin itu awal mulai itu dibuka untuk 3 pilihan kampus saja. Terus tiba-tiba di pertengahan tuh tiba-tiba kita bisa daftar 5 kampus. Nah, dan ini wajar karena Universitas Uni Saudi biasanya memang per tahunnya ada perubahan dan update. Kita lanjut. Kita akan membahas sekilas tentang NBU. Nah, untuk teman-teman yang belum tahu NBU, itu singkatan dari Northern Border University. Nah, itu letaknya tuh jauh ya dari Mekah, Madinah. Nah, walaupun jauh, tapi kita alhamdulillah mempunyai beberapa keunggulan. Nah, kita alhamdulillah di NBU ini diterima di tahun 2024. Nah, tetapi sebelumnya ada senior kita itu diterima di tahun 2019. Dulu ada namanya Ustadz Zaid, senior kita, dan pernah bersama ITAF juga di acara webinar ITAF, Masya Allah. Dan non NBU ini terletak di utara Saudi. Nah, kalau di Satam kan di Riyadh ya, di tengah. Kalau kalau NBU nih itu di atas di utara Saudi. Cuacanya karena kita dekat Jordan itu juga alhamdulillah kalau kita musim dingin itu dinginnya bisa sampai -2 gitu. Jadi kalau kita sholat subuh ya kita harus double jaket lah. Nggak, satu aja cukup insya Allah. Lalu kita juga mempunyai fakultas. Sebenarnya di NBU ini banyak fakultas dan fakultas umum dan ada fakultas agama. Cuma kemarin pas kita udah takkit lagi dan anak datang ke dekan fakultas yang mengurusi tulabul minah mahasiswa internasional, memang pada akhirnya mahasiswa internasional di sini itu semuanya diperbolehkan untuk mengambil syariah dan lughoh saja. Lughoh Arabiyah itu bahasa Arab gitu. Dan di sini tidak ada mat lughoh. Dulu ada ketika senior kita diterima di tahun 2019, tuh mereka ambil mat lughohnya itu di IMSIU. Nanti Masya Allah, IL-nya di pusat gitu ya, di ibu kota. Terus pas S1 balik ke desa. Maksudnya balik ke utara Saudi gitu. Nah, terus alhamdulillah di NBU ini kita mempunyai fasilitas alhamdulillah yang memanjakan kita juga ada kolam renang, ada lapangan, terus ada apa namanya tarfi kayak sport center gitu, ada gym. Dan insya Allah misalkan kita kalau di sini enak lah kita mau apa-apa insya Allah ada. Gitu. Nah, ada wifi gratis alhamdulillah dan kita ada MBG gitu ya. Kalau kita kan tahu MBG di sekolah-sekolah umum kita juga ada MBG gitu, Masya Allah. Kalau di Satang kan tadi kan apa namanya subsidi ya Sat. Nah, kalau di sini alhamdulillah kita makan gratis. Semoga sampai lulus makan gratis bisa kita hemat uangnya buat nabung atau yang lain gitu. Dan alhamdulillah, nah ini pas kita datang ke sini gaungnya alhamdulillah kita per tahun insya Allah ada yang namanya program umroh gratis dari kampus. Biasanya itu pas Ramadan. Itu insya Allah kita dapat dari Jam'iyah Ad-Dakwah. Jadi dari yayasan yang mempunyai kerjasama dari apa kampus. Jadi kita mengajukan khitab atau mengajukan proposal untuk umroh gratis. Dan alhamdulillah untuk haji gratis kita sudah di NBU udah ada 2 angkatan yang diberangkatkan. Dan insya Allah tahun ini angkatan kami dan semoga untuk teman-teman semua juga bisa melaksanakan haji dan umroh di Arab Saudi ini insya Allah. Dan selanjutnya mahasiswa Indonesia di sini masih kalah jauh dari Satam ya Masya Allah. Satam 92, kita berapa persen lah, paling 20%-nya kita hanya 23 orang. Sebenarnya ada beberapa teman yang dulu dapetin wawancara cuma qadarullah karena mungkin satu hal akhirnya yang diterima hanya 10 di tahun kemarin. Nah, kita langsung aja masuk ke tips dan strategi gitu. Yang pertama, dengan melihat website Studi Saudi sekarang, teman-teman, yaitu studisaudi.sa yang baru ini, kita banyak dari PPM Saudi, karena juga termasuk tim pengaji Saudi, itu banyak trouble. Dan bukan trouble sih, lebih banyak update. Yang awalnya di 2 hari kemarin tuh NBU nggak ada. Terus ada Toif juga nggak ada. UIM bahkan pernah menghilang sementara gitu. Nah, itu dikarenakan memang itu. Studi Saudi masih update dan masih kurang stabil. Jadi untuk teman-teman, jangan buru-buru untuk submit gitu. Kita menunggu apa? Kita menunggu arahan dari PP Merah Saudi. Untuk apa? Menunggu tutorialnya sama guidebooknya. Alhamdulillah kemarin kita sudah meeting bersama untuk untuk mencetuskan kayak kolom ini, ahsan ini. Nah, insya Allah kita segera lagi proses untuk bikin tutorial dan guidebook. Misalkan ada guidebook yang lain, kita permisuri itu kita berlepas diri dari info dari info itu.
Selanjutnya, nah ini yang penting, terus update info peluang atau kota dari PPMR Saudi dan wilayah atau website kampus. Dengan kita melihat, biasanya alhamdulillah kemarin di 2 pekan kemarin ya, PPMR Saudi sudah mempost data-data ranking ya, mana aja kampus yang menerima banyak. Yang pertama ada UIM, yang kedua ada masalah TP Satam, ketiga di Taibah gitu. Nah, sebenarnya ada info yang lebih detail. Kita Mas juga dapat informasi dari teman-teman. Jadi, Ana bikin tips dan strategi ini dari pengalaman dan info kenalan gitu. Dan seperti kita melihat di Taibah, itu mereka yang diterima adalah pendaftar dari 2022 sama 2023. Mereka baru keterima di 2025 begitu. Jadi untuk tahun 2024 sama 2025 itu masih belum ada. Dan ini yang sebelumnya untuk teman-teman harus lebih effort nyari informasinya dari itu PP Merah Saudi dan PP Wilayah gitu. Atau website kampus atau media sosial kampus. Kayak kita kemarin pernah lihat di Instagram kampusnya Ustadz Muhammad Hafid, misalkan Satam bakal membuka banyak gitu. Terus ada update baru dari Ustadz Noval, itu ketua BEM di sana, bahwasanya 300 itu bukan untuk mahasiswa internasional semua gitu. Yang ini yang perlu kita lebih update gitu. Jangan kita eh, ada informasi kita telan mentah-mentah gitu. Kita harus lebih selektif. Ya. Terus itu kita memilih kampus yang punya riwayat penerimaan. Misalkan tahun kemarin belum terima, ya kita harus antisipasi. Kalau bisa kita milih 3 kampus nih. Bahkan di Sony ini kita bisa, yang kita lihat sekarang, bisa milih lebih dari 3 kampus. Ya kita tidak memilih kampus-kampus yang sebelumnya tidak menerima. Nah, kita tahu dari mana? Itu dari informasi PP Saudi. Dalam Alhamdulillah kemarin Ana nemuin Instagram dari Itaf ini, Masya Allah. Kita coba buka dulu. Nah, di sini kita bisa lihat 15 kampus Arab Saudi yang menerima yang paling banyak. Alhamdulillah MBU di nomor 14. Insya Allah tahun ini bisa ke nomor 10 lah insya Allah. Terus ada namanya kampus Saudi yang ada mahasiswa Indonesianya. Lalu ada 9 kampus yang penerimaannya naik gitu. Ada Prisatem juga sampai King Abdullah University. Kalau ini bukan lewat studi Saudi ya. Nah, terus ada kampus yang Qadarullah nih tahun kemarin itu menurun. Nah, ini ada juga. Jadi untuk teman-teman bisa lebih pantau lagi di TAF. Insya Allah udah lengkap di sini. Nah, ini dia. Jadi untuk teman-teman untuk Mulkoro, tuh ketika Anda juga bertemu mahasiswa di sana, memang mereka menyatakan memang di Mulkoro tuh udah 2 tahun itu udah kampus tuh memang udah apa namanya tidak memberikan kesempatan lagi untuk teman-teman kuliah di sana itu untuk mahasiswa internasional. Kata begitu. Dan bahkan kemarin S1 di Mulkoro tuh belum ada pas kita cek di Suni Saudi. Cuma untuk sekarang kita masih belum cek lagi, bisa teman-teman cek lagi nanti di Suni Saudi. Terus untuk hafal batin juga masih belum ada belum ada penerimaan dan Ana juga dapat dari kakak kelas Ana di Alisat yang sekarang kuliah di sana memang qadarullah hafal batin masih belum membuka kesempatan gitu. Untuk Taif juga qadarullah kemarin belum. Lalu, nah itu untuk 3 ini sih yang kemarin tidak menerima lewat studi Saudi begitu. Oke, kita balik ke. Nah, selanjutnya kita bisa update lagi dan evaluasi kejelasan kelengkapan berkas kita. Misalkan ada berkas yang belum jelas ya kita bisa scan lagi. Terus evaluasi, evaluasi maksudnya apa? Contoh kita punya 10 taskiah. Nggak mungkin kita, boleh-boleh aja sebenarnya. Tapi asalkan kita lebih update lagi, evaluasi lagi. Masih taskiah yang benar-benar kuat gitu insya Allah buat kita diterima di kuliah di Saudi gitu. Contoh kayak kemarin Anak punya beberapa tazkiyah, terus Anak juga konsultasi ke mahasiswa Saudi, tazkiyah mana aja yang akan kita upload itu. Kalau kemarin Anak ada tazkiyah dari Syekh Ana, S3 lulusan UIN, Alhamdulillah, dari Pondok, terus ada juga dari Kemenak. Nah, untuk teman-teman bisa mengajukan juga tazkiyah dari MUI atau guru-guru yang lulusan dari Saudi begitu. Lalu, nah ini, kalau kita melihat di studi Saudi sekarang, itu ada yang namanya ikhtibar Hamzah.
ikhtibarullah terus dalam kurung hamzah. Apa itu ikhtibar hamzah? Setelah anak kemarin cek di website ya, ikhtibar hamzah. Dulu kita di sini masih Saudi itu juga diarahkan untuk mengikuti ikhtibar hamzah untuk apa namanya akreditasi kampus lebih naik begitu. Kemarin kita ikut ikhtibar hamzah juga dan ternyata untuk studi Saudi kali ini ada ikhtibar hamzah. Nah, kita pas cek ikhtibar hamzah itu qadarullah pas kita cek itu pas anak masuk, coba kita buka ini dulu. Buka websitenya. Nah, di sini teman-teman. Ikhtibar hamzah ini websitenya ya. Dan kita bisa langsung ke tahsil sini. Nah, di sini kalau kita ingin mendaftar itu harus menggunakan aplikasi Nafat. Nah, sampai pengetahuan sekarang sampai sekarang itu kita bisa ikut ini kalau kita punya aplikasi Nafat. Nah, aplikasi Nafat ini ya diperuntukkan untuk yang punya iqomah, tuh teman-teman. Nanti untuk kedepannya Ana juga bakal menjelaskan lagi tentang Ikhtibar Hamzah bersama Itaf, atau enggak insya Allah bakal Ana share lagi di informasi di Instagram ini insya Allah. Dan insya Allah juga tentang Ikhtibar Hamzah akan ada informasi resmi dari pemerintah Saudi insya Allah. Gitu. Dan kemarin untuk Ikhtibar Hamzah ini, anak kemarin di pekan kemarin ikut meeting bersama mahasiswa dari PCIM, dari mahasiswa King Abdul Aziz. Beliau dapatkan informasi dari dekannya bahwasanya Ikhtibar Hamzah, misalkan kita punya Ikhtibar Hamzah dari dua lin atau mahasiswa internasional yang ingin daftar, itu insya Allah peluangnya lebih besar. Jadi ini mungkin salah satu alasan Sunni Saudi tahun ini ada Ikhtibar Hamzah. Terus kemudian ada namanya wajib berdasarkan diri untuk tes wawancara itu. Jadi untuk teman-teman, ada beberapa kampus yang mengadakan tes wawancara dan tidak semua orang yang wawancara itu benar keterima. Jadi kita harus menyiapkan diri dan mental ya, mental siap nggak keterima. Bahkan kita udah tutup wawancara, ada kayak suatu harapan. Cuma qadarullah ternyata pas kita udah ada wawancara nggak keterima. Nah, ada kampus MBU, kampus Anda sendiri itu ya qadarullah juga lumayan ketat. Terus yang kedua ada di kampus Majemaah kemarin juga, dan Anda juga dapat kabar dari teman Ana, adik kelas Ana di Alisa juga keterima di sana. Ada salah satu pendaftar itu dapat email. Cuma kebetulan karena dia skip jadwal wawancaranya, akhirnya ya udah kebetulan belum dapat jadwal susulan gitu. Begitu pula di NBU ada yang informasi ke kita dari ke PPMI bahwasanya dia dapat email wawancara, cuma udah dari 2 pekan yang kemarin gitu. Kontorola pas kita juga sama kita mengarahkan dia untuk mengajukan jadwal susulan, nggak ada email balasan gitu. Jadi untuk teman-teman misalkan daftar di 3 kampus ini, NBU Majuma sama Imam Turun Faisal, itu bisa dipantau secara berkala, misalkan udah submit ya. Tapi kita nggak tahu juga tahun ini apakah ada tes wawancara atau enggak gitu. Nah, pastinya senjata terbaik untuk meraih beasiswa kuliah di Saudi adalah doa. Benar kata yang tadi juga di share di sharing sama Ustadz Muhammad Hafiz, doa sama kita juga mempunyai amalan yang konsisten untuk wasilah kita keterima di Saudi. Lalu perbanyak doa, hindari maksiat, walaupun kita juga tidak bisa terlepas dari maksiat, kita berusaha mungkin untuk menghindari maksiat. Karena kita sedang meminta suatu hal yang besar di kehidupan kita. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, Innal abda la yuhramu rizq bidzambi yusibuhu. Bahwasanya seorang hamba akan terhalangi rezekinya karena dosa yang dia lakukan gitu teman-teman. Jadi semoga kita bisa ke depannya mulai saat ini juga lebih memperhatikan apakah suatu hal ini perbuatan dosa ataukah tidak gitu. Nah, selanjutnya kita juga minta doa restu orang tua karena juga ridho fi ridho walidain. Bisa jadi doa orang tua lah yang akan istijabah oleh Allah. Dan ini yang dinasihatin oleh Ustadz Ana
di pondok, kita misalkan ingin kuliah di Saudi, kita juga doakan teman kita yang ingin kuliah di Saudi. Karena apa? Karena malaikat bakal berdoa untuk kita apa? Walaka bimisli gitu. Kita doakan teman-teman yang ingin kuliah di Saudi, tentunya bil ghaib ya. Kita doa dengan tidak ada dengan teman kita nih nggak tahu kalau kita doain dia gitu. Lalu kita yang kemudian wasilah ya. Kita menjadikan amalan kita wasilah untuk keterima di Saudi. Contoh, misalkan dulu pas pengabdian ada suatu apa namanya job dari pondok banyak nih. Cuma anak itu insya Allah dengan job ini, dengan kita bantu ke pondok, semoga bisa jadi ini wasilah kita untuk terima kuliah di Saudi. Terus yang kemudian yang ini dinasihati juga oleh para teman-teman sama asatidah. Kita misalkan ingin kuliah di Saudi, kita harus mempunyai dulu niat kuat sama tujuan mulia. Kita kalau di Saudi sudah keterima nih mau apa gitu. Jangan dari kita udah keterima baru ada niat kuat gitu. Jadi pas sebelum kita daftar Saudi juga ada niat kuat. Tujuan kita apa gitu, punya azam gitu. Beda azam itu fatawakal ala Allah. Kita punya azam dulu, terus kita tawakal. Kalau kita nggak ada azam, terus kita langsung tawakal ya, itu asal kita azam dulu gitu. Nah, contoh, misalkan kita kuliah di Saudi karena ambil kita dapat mukafah, kita bisa niatkan, bisa bantu orang tua, ekonomi keluarga, dan bisa bantu orang tua untuk apa? Umroh begitu, haji juga gitu. Bahkan kita juga bisa sisihkan mukafah kita untuk bangun yayasan. Anak juga pernah mendapatkan story WhatsApp dari Ustaz Ana juga. Dulu saat Ariful Bahri itu di UIM, beliau menyisihkan mukafahnya itu sebagian besarnya untuk apa? Membangun yayasan, mengembangkan yayasan dia di Riau gitu. Itu mungkin sekian dari Ana. Semoga bermanfaat. Misalkan ada kekurangan, mohon minta maaf. Insya Allah kita akan lanjut di open discuss. Nah ini ada poin penting juga dari PP Merah Saudi. Saudi setiap tahun ada perubahan teman-teman. Jadi untuk tahun kemarin itu bisa dikatakan tidak bisa kita lakukan apa menjadi kerucukan lagi. Kemudian PPM Saudi sekarang sedang mengkaji dan proses pembuatan tutorial dan guidebook 2026. Jadi untuk teman-teman bisa tunggu aja, jangan buru-buru. Lalu data fakultas, kampus, dan informasi Uni Saudi sekarang masih di fase update gitu. Kemarin kita melihat UI kok ada akhwatnya, di PNU juga ada ikhwannya. Nah, bahkan di NBU juga ada akhwatnya, padahal di NBU juga tidak ada. Ini sebenarnya masih fase update gitu teman-teman. Dan misalkan kemarin kita melihat ada fakultas kedokteran ya, kemarin pas kita lihat ada informasi itu sebenarnya anak sendiri belum bisa mengatakan itu resmi dan walaupun ada di Saudi karena itu Saudi masih di fase update kita nggak tahu apakah itu untuk dualin dan itu mindah kamilah semua scholarship semua. Nah, kita belum bisa mengatakan itu ya. Nah, karena itu kita lebih selektif lagi untuk mengambil informasi beasiswa. Walaupun sekarang banyak banget channel-channel beasiswa, informasi beasiswa. Nah, kita cukup aja PMM Saudi menjadikan rujukan informasi beasiswa begitu. Karena kebetulan ada beberapa channel beasiswa ini ada informasi yang ternyata belum valid. Pas kita tanyakan, mereka mendapatkan informasi juga nggak tahu dari mana resminya begitu. Jadi sekian dari Ana, semoga bermanfaat. Insya Allah untuk PPT-nya, misalkan ada teman-teman yang ingin, insya Allah Ana bakal share di Instagram, begitu pula ke Ustadz Rafif. Jazakumullah khairan atas waktunya Ustadz Rafif. Waktu dan tempat kami persilahkan, kami kembalikan. Baik, Masya Allah ya, ini kita telah mendengarkan pemaparan kedua pemateri kita. Dan juga di pemateri kedua ini tadi ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan seperti ikhtibar hamzah dan juga aplikasi nafal. Yang mana mungkin ini terdengar asing ya bila kita bandingkan dengan studi in Saudi di tahun 2022 sampai 2025. Dan juga tadi ada beberapa poin yang perlu kita garis bawahi yang namanya penyesuaian ya. Tiap tahun pendaftaran Saudi itu selalu ada penyesuaian dan memang dari PPMI sendiri membutuhkan waktu untuk memahami perubahan itu. Jadi teman-teman jika memang masih banyak yang diragukan, ya lebih baik tinggalkan keraguan itu dan kita sedikit bersabar menunggu rilis resmi, panduan resmi dari PPMI Arab Saudi yang sedang meneliti detail-detail perubahan dan penyesuaian pendaftaran tiap tahunnya. Oke, baik teman-teman semua. Nah, sekarang kita akan berlanjut ke sesi tanya-jawab. Nah, namun ini mohon maaf ya melihat gadget dan juga melihat waktu yang tersisa.
kita menjadikan forum tanya jawabnya secara voice ya, dengan suara. Jadi teman-teman bisa langsung raise hand bagi yang ingin bertanya. Bagi yang ingin bertanya, langsung raise hand. Pertanyaan kita jadikan dengan raise hand. Baik, sudah banyak sekali yang angkat tangan. Kita langsung mulai saja dari 3 penanya pertama terlebih dahulu. Yang pertama dari Kak Dafa Azka Muhammad. Tafadhol. Assalamualaikum ya Ustaz. Silakan. Afwan Ustaz, izin bertanya, apakah ada perbedaan potensi peluang diterima di studi in Saudi antara mengupload berkas pendaftaran ijazah pondok dengan ijazah negara gitu Ustaz? Oke, Syukran. ya. Ini mungkin ini ya, jazakallahu khairan. Mungkin itu langsung ini ya, sambil aja tiap pertanyaan langsung kita jawab. Mungkin kita izin dari Kak Hafiz, ada Kak Hafiz sudah stay? Nah, Ustaz. Oke. Mungkin kalau dari antum ada perspektif, nanti kan kita menghadirkan 2 perspektif nih. Perspektif PSAU yang jurusannya umum dan perspektif NBU yang Kak Hafiz itu Kak Azka di jurusan bahasa dan syariah. Tafadhol Kak Hafiz dulu. Nah, Ustaz. Afwan boleh diulang lagi tadi pertanyaan. Ini berkaitan dengan tasjil dengan ijazah ma'had dan ijazah negara. Oh, kalau untuk ijazah sendiri, mungkin kalau misalnya pondoknya udah muadalah ya Ustaz, muadalah misalnya di UIM ataupun ijazah pondoknya itu resmi seperti itu. Kalaupun untuk Ustaz, ijazah ya ijazah mahatnya belum, maksud Anda belum adalah gitu. mungkin kalau misalnya itu bisa memakai ijazah negeri, ijazah dari negara seperti itu. Karena Afwan, karena kalau menunggu ijazah negara takutnya pendaftaran keburu tutup gitu. Karena Ana masih kelas 12, jadi nunggu ijazah negara agak lama gitu. Mungkin kalau nilainya bagus dan ijazahnya sudah berbahasa Arab atau belum? Sudah berbahasa Arab Ustaz. Mungkin kalau misalnya nunggu ijazah negara lama, keburu tutup misalnya pendaftaran studi di Saudi, bisa menggunakan ijazah pondok seperti itu. Jadi tidak mengapa Ustaz, misalkan daftar pakai ijazah mahat gitu. Insya Allah tidak masalah. Baik. Syukran Ustaz. Ada perspektif lain atau sudah cukup? Sama Ustaz kayak Ustaz Hafiz. Oh, ya, barakallahu fiik. Sekarang kita ke penanya yang kedua, Kak Mas'ud Sakif. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk Ustadz yang telah memberikan kesempatan untuk bertanya kepada Ana. Sebelumnya Ana mau membuka dengan sebuah pernyataan ya. Ana tuh sering dengar katanya kalau kita daftar studi di Saudi, ada triknya. Salah satu triknya itu pilih jurusan yang memang kampus atau jurusan lah yang memang dikit minatnya ya. Karena apa? Karena biar peluangnya lebih besar untuk keterima. Karena kalau kita masuk IDAT, nanti setelah IDAT pun akan ada pemilihan jurusan lagi gitu. Nah di sini ada mau dari pernyataan ini mau bertanya, ada 3 pertanyaan ya. Yang pertama, apakah pernyataan itu benar, valid gitu ya? Nanti bakal pilih lagi setelah IDAT. Lalu yang kedua, apakah nanti kita memilih jurusan kembali itu sesuai dengan yang kita inginkan, atau nanti yang dari pihak kampusnya dilihat dulu apakah jurusan yang diminta ini udah penuh atau belum gitu. Lalu yang ketiga, apakah ini berlaku juga untuk kampus yang memang tidak ada persiapan bahasanya gitu. Jadi
pas kita daftar studi di Saudi, cari jurusan yang sedikit peminatnya. Nah, habis itu uh, pas di sana kita milih lagi gitu untuk yang kampus yang nggak ada idatnya gitu. Mungkin itu dari Ana ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, izin ya kita minta tolong kepada Kak Aska untuk menjawab terlebih dahulu, silakan. Bisa mulai dari soal yang mana tadi ya, Afwan Ustaz? Dari yang ini apa? Apakah jurusan yang kita pilih di website pendaftaran itu nanti kalau makbul itu apakah tetap yang kita pilih dari awal atau nanti ada penyesuaian kah segala macam itu? Terlebih bagi yang idat gitu. Dan juga yang langsung tanpa idat, apakah ada perbedaan? Oke. Jadi dengan melihat pengalaman dan pengalaman teman-teman juga di berbagai kampus, itu bisa dikatakan tergantung kampus. Karena ada teman Ana pas itu daftar studi Saudi, di NBU ini dia memilih di jurusan Lughoh gitu. Terus pas datang ke sini, beliau berapa pekan gitu, tahwil itu. Dia pindah ke jurusan syariah dan akhirnya bisa. Tapi untuk di kampus-kampus yang lain, mungkin Ustadz Muhammad Hafiz bisa ikut menjawab. Kalau Ana sendiri melihat kebijakan kampus, gitu Ustadz. Sebelum kita beralih ke pertanyaan apakah Kak Hafiz, mungkin untuk pertanyaan ini ya, yang awal, apakah benar teknik diterima Saudi itu cari kampus sedikit peminat dan jurusan sedikit peminat? Seperti itu. Tips lulus. Oke. Jadi kalau untuk itu, Ana juga dulu berasumsi seperti itu saat cuma dengan melihat lagi kampus-kampus yang katanya sedikit peminat itu peluangnya lebih besar. Ternyata kita juga harus melihat peluang juga saat melihat peluang dari kampus-kampus seperti Hafal Al-Batin, ternyata Qadarullah nggak membuka, walaupun di sana kan juga sedikit peminat dan mahasiswanya masih sedikit itu. Jadi kita juga tidak bisa menjadikan ini suatu hal pendapat yang benar gitu. Karena juga beberapa kampus pun walaupun peminat nggak setiap tahunnya juga nggak mesti menerima mahasiswa begitu Sat. Seperti kampus Satam juga untuk tahun ini kita juga bisa memastikan, bahkan NBU juga tidak bisa memastikan Sat gitu. Masih banyak nih ya teka-teki dan misteri di belakangnya. Iya Sat. Mungkin dari Kak Hafiz ada sudut pandang yang ingin disampaikan terkait jurusan tadi dan juga kampus peminat tadi. Baik, izin saat menjawab sedikit tambahan. Kalau menurut Ana pribadi, memilih kampus yang sedikit peminat itu tidak menjadi patokan. Kalau menjadi patokan itu bisa kita lihat dari apakah kampus tersebut menerima mahasiswa Indonesia, mahasiswa beasiswa Indonesia ataupun yaitu beasiswa Indonesia setiap tahunnya. Itu lebih aman dibandingkan mencari mahasiswa Indonesia yang sedikit. Karena ada beberapa kampus itu yang menerima mahasiswa Indonesia itu setiap 4 tahun sekali. Jadi kampus ini sistemnya ketika mahasiswa Indonesianya sudah ingin lulus, maka baru akan ada lagi menerima mahasiswa Indonesia seperti itu. Jadi jika kalau misalnya sedikit seperti itu tidak sangat memungkinkan. Yang lebih baik tadi yang memilih kampus yang setiap tahun pasti menerima mahasiswa Indonesia. Kemudian untuk IDAT itu berbeda di kampus Satam sendiri. Ketika lulus IDAT, Qadarullah kan karena tahun ini banyak dari mahasiswa Indonesia yang IDAT, bahkan negara-negara lain yang pindah ke jurusan, sehingga mereka itu kuliahnya sesuai dengan apa yang ada di Isyarah Kabul atau ketika mereka keterima di Saudi. Misal ketika mereka keterima di Saudi di bisnis, maka mereka setelah IDAT mereka berkuliah di bisnis. Dan itu tidak boleh tahwil, tidak boleh mengganti jurusan seperti itu. Ada juga yang keterima di teknik, maka dia harus berkuliah di teknik untuk tahun ini. Karena di Satam sendiri yang tahun ini banyak dari mahasiswa internasional itu yang berpindah dari IDAT ke jurusan. Mungkin dari pihak kampus susah dalam mengatur atau menerima request dari para mahasiswa, jadi
apa yang ada di syarat kabul itu yang di jurusannya begitu. Jadi banyak beberapa mahasiswa itu tidak sesuai dengan jurusan. Maka ini penting sekali untuk memilih jurusan yang kita inginkan. Baik. Seperti itu mungkin Ustaz. Sebelum dilanjutkan, Kak Hafiz kenal Kak Mugni tidak? Mugni Prinsatam. Ini kurang tahu Ustaz. Nggak tahu ya. Kalau tidak salah memang ini ya, ITAF pernah melaksanakan webinar 2021 bersama PP Bin Saudi, dan di fase itu Prince Satam seingat Ana, kalau tidak 1-2 orang saja itu, hanya 1 atau 2, sangat sedikit. Kemudian 2022 kosong, 2023 kosong. Jadi betul, memang Satam itu sempat kosong sekian tahun, sekalinya 2025 itu langsung 80. Jadi memang Masya Allah ya, apa yang dikatakan oleh kedua pembicara kita, memang kita tidak bisa menjadikan kampus sepi jurusan itu sebagai patokan, karena untuk amannya kita mencari informasi kampus mana saja yang menerima tiap tahun. Baik, Barakallahu Fik. Sekarang kita lanjutkan ke penanya yang berikutnya. Akun atas nama NWRA, silakan. Ya, silakan. Suaranya belum masuk ya? Baik, mungkin sembari menunggu, bisa pertanyaan untuk NWRA dikirimkan lewat chat ya ke ke akun Ana. Kemudian lanjut ke saudari Khairi Nikmah, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Ya, silakan. Ya. Tafadhol. Ya, mohon izin bertanya Ustaz. Tadi alhamdulillah menarik sekali materi yang sudah disampaikan oleh kedua pemateri, yang sangat menambah wawasan kami yang ingin lanjut studi ke Saudi. Jadi ada beberapa pertanyaan Ustaz. Yang pertama berkaitan dengan alur pendaftaran untuk yang beasiswa PhD. Nah, untuk beasiswa PhD itu nanti apakah ada tes tulis, kemudian Maaf, wawancara atau tadi ada kurang terdengar, suaranya kurang. Alur pendaftaran untuk yang beasiswa PhD. Oh, PhD ya. Beasiswa S3. Iya. Nah, itu alurnya nanti bagaimana? Apakah setelah selesai mengisi aplikasi, kemudian menunggu untuk tes tulis, atau setelahnya ada interview? Nah, itu masa tunggunya berapa lama? Kemudian untuk skor TOEFL-nya, itu apakah menerima ITP dan skornya berapa, Ustadz? Kemudian yang terakhir berkaitan dengan tes tulis dan interview ini, apakah dilaksanakan secara online atau biasanya dilaksanakannya di mana begitu, Ustadz? Oh ya, satu pertanyaan tambahan, Ustadz. Mohon maaf. Ya, saya sempat membaca di web atau di Instagram, saya lupa. Jadi ada syarat usia untuk beasiswa ini. Jadi untuk S3 batasnya 35 kalau tidak salah Ustadz ya. Nah, apakah tidak memungkinkan jika nanti diterimanya melebihi batas tersebut? Mohon penjelasannya Ustadz. Baik. Nah, ini pertanyaannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan berkaitan dengan PhD ya, atau S3. Mungkin dari Kak Azra atau Kak Hafiz ada yang ingin menjawab? Tentang informasi yang berkaitan tentang PhD tadi. Izin jawab dulu Ustaz. Nanti Ya, dilanjut apa-apa. Ustaz Muhammad Hafiz. Untuk PhD ini, kalau kita melihat di website Uni Saudi, itu semuanya untuk seleksi penerimaan hanya upload berkas. Jadi misalkan nanti setelah kita daftar apakah ada tesnya. Nah, itu kita kalau melihat di studi Saudi itu tidak ada untuk tes tulis sepertinya gitu. Cuma kita juga tidak tahu nanti apakah ketika kita daftar ada tes tulis yang akan diadakan lewat online, terus dikirim lewat email. Nah, itu kita belum tahu begitu. Terus
Jadi apa selanjutnya soalnya? TOEFL, ATP. Oh, untuk kayak apa sertifikat TOEFL atau yang lain else gitu di Suni Saudi juga tidak menjelaskan untuk minimal itu berapa, tidak ada. Bedanya seperti di kampus KVUM kan ada harus gini gitu. Kalau kita di Suni Saudi pas kita juga mengamati itu sampai sekarang belum ada syaratnya gitu harus berapa gitu. Untuk umur itu memang pas awal Suni Saudi buka itu sudah ada penjelasan bahwasanya untuk S3 PhD ini maksimal tuh 35 tahun. Nah, ini apakah misalkan kita daftar, kita umur kita lebih dari itu, nah ini kita juga tidak bisa mengatakan, tapi kalau kita melihat di Suni Saudinya kan ada batasnya segitu. Cuma kalau Anda sendiri mungkin jika ini pendapat yang bisa disalahkan juga, eh, bisa dicoba selagi kita berkas kita lengkap gitu. Mungkin Ustaz David ada jawaban lain. Nah, Hafiz ada mungkin sudah cukup Ustaz penjelasan dari Ustaz Aska. Taufik. Terima kasih banyak kepada Kak Aska dan Kak Hafiz. Sekarang kita kembali ke tadi ya pembicara yang NWLA, silakan untuk bertanya tadi NWLA. Apa Ustaz, suara Anda terdengar jelas nggak? Iya. Izin bertanya Ustadz, untuk SKCK apakah wajib diterjemahkan atau enggak ya Ustadz? Karena sebelumnya anak pernah dengar ada yang bilang kalau berkas kita udah bilingual, itu nggak perlu diterjemahin lagi. Dan pertanyaan kedua itu, eh, apakah besar peluang untuk akhwat internasional ngambil jurusan umum Ustadz? Itu aja, syukran. Mungkin karena ini bersinggungan dengan jurusan umum, mungkin dari Kak Hafiz bisa memberikan pandangan, dan juga SKCK tadi ya. Izin, pertama untuk SKCK, memang benar SKCK itu termasuk berkas yang bilingual seperti paspor atau KTP dan lain sebagainya. Namun seperti yang kita tahu, kita mendaftar di Arab Saudi, besar kemungkinan yang mengecek itu tentulah orang-orang Arab Saudi seperti itu kan, dari pihak Arab Saudi, kampus dan sebagainya, yang mana mereka menggunakan bahasa Arab. Maka untuk Anda sendiri lebih disarankan menerjemahkan ke dalam bahasa Arab seperti itu. Itu untuk SKCK. Mungkin nanti Kak Ustadz Aska ada pandangan lain. Kemudian kalau untuk akhwat sangat-sangat bisa sekali untuk mendaftar jurusan umum. Bahkan kalau teman-teman sekalian tahu, di Riyadh itu ada kampus PNU, Princess Nourah University, yang mana merupakan kampus terbesar, kampus perempuan terbesar di dunia. Nah, itu hanya untuk akhwat, dan sekarang itu sudah membuka dan memang membuka jurusan-jurusan umum. Mungkin jurusan agamanya hanya sedikit, kalau tidak salah hanya di Rosat Islamiyah atau apa yang lainnya seperti itu. Jadi sangat-sangat berpeluang untuk memilih, untuk akhwat memilih jurusan umum di PNU, maupun juga di Universitas Taibah seperti itu. Nah, memang untuk ini ya, Tholibat itu sedang hits di Taibah ya, di Taibah dengan kenaikan mahasiswi tertinggi. Tapi memang kalau untuk kita lihat KFUPM ya, KFUPM juga tinggi juga kenaikannya, namun tidak termasuk dalam studi Saudi. Dan dari KSK ada tambahan lagi terkait Tholibat dan juga SKCK? Sama saja jawabannya. SKCK diterjemahkan juga, Ustaz. Oke, ini izin ya kepada pembicara kita semua. Ini kebetulan dari KSK sendiri lagi kuliah, ini tengah-tengah jeda kuliah, kita curi waktunya ini ya. Kita culik ini untuk mengisi di sini. Kalau untuk Kak Hafiz, ada kuliah tidak hari ini? Aslinya ada Ustaz, cuman qadarullah dari dokternya tidak ada kuliah hari ini. Oh, Alhamdulillah. Jadi Alhamdulillah. lagi ini ya, kosong. Baik, mungkin untuk durasinya kita tambah berapa pertanyaan lagi dari peserta. Kurang lebih berapa, Kak? Sanggupnya nih. Mungkin 3 kali ya?
Boleh insya Allah Ustaz, boleh. Baik, 3 lagi sebelum kita tutup. Berikutnya dari akun Anis Mustafa, silakan. Afan izin Jana, apakah untuk surat rekomendasi dari Muhammadiyah cukup dari ranting saja atau tingkat desa? Untuk yang kedua, untuk dokumen pendukung seperti sertifikat dan lain sebagainya, yang mana awalnya tersebut berbahasa Arab, apakah harus diterjemahkan lagi? Syukron. Oke, izin ke Kak Aska ya untuk menjawab. Yang pertama pertanyaan tentang tazkiyah dari Ormas, ini dengan contoh Muhammadiyah, apakah cukup dari ranting atau tingkat kota atau tingkat nasional atau bagaimana? Dan yang kedua tentang tadi ya pertanyaan tentang apa tadi yang kedua itu? Dokumen pendukung yang awalnya berbahasa Arab, apakah harus diterjemahkan? Oh ya, yang sudah awal berbahasa Arab. Baik, silakan Kak Aska. Oke, bismillah. Untuk tentang tazkiyah dari Muhammadiyah ataupun dari MUI atau mungkin Kemenak. Nah, untuk melihat tingkat itu sebenarnya bebas, nggak ada ketentuan. Untuk teman-teman juga misalkan kita dapat dari ranting atau lebih dari atasnya daerah gitu, atau mungkin dari pusat, nah itu lebih ahsan ya lebih tinggi gitu. Cuma di sini kita juga tidak membatasi lah harus dari ini begitu. Jadi sepunya kita upload aja, insya Allah membantu. Lalu untuk apakah misalkan sertifikat kita tazkiyah atau mungkin sertifikat prestasi lain udah bahasa Arab, apakah perlu diterjemahkan? Kalau kemarin pas anak daftar juga ada sertifikat bahasa Arab karena nggak terjemahkan. Jadi dan melihat juga dari teman-teman yang lain, misalnya kita udah ada sertifikat udah berbahasa Arab itu tidak perlu diterjemahkan kita. Gitu Ustaz. Jadi intinya yang sudah berbahasa Arab tidak perlu diterjemahkan, dan untuk tazkiyah dari Stadion Saudi pun tidak menetapkan tingkat mana, tapi memang secara naluriah mungkin jika kita ingin memberikan yang terbaik ya kita akan berusaha mencari yang terkuat gitu jika kita bisa. Baik, berikutnya dari Kak Haidar Azka, silakan. Assalamualaikum ya Ustaz. Assalamualaikum. Afwan, Anda izin bertanya, apakah semua kampus di Saudi membuka beasiswa fully funded? Dan apakah nilai TOEFL atau Hamzah wajib bagi yang ingin mendaftar di jurusan agama atau tarbiyah? Jazakumullah khairan. Oke. Mungkin dari Kak Hamzah, silakan tentang fully funded dan TOEFL tadi ya. Izin menjawab Ustaz. Silakan. Kalau misalnya pertama untuk TOEFL ataupun TOEFL dan lain sebagainya itu hanya berkas pendukung, tapi bisa menjadi nilai tambahan seperti itu. Kemudian kalau untuk semua kampus tadi menerima tadi apa Ustaz? Semua kampus? Apakah TOEFL itu syarat wajib bagi jurusan-jurusan seperti pendidikan dan sebagainya? Yang satu lagi tadi soalnya. Yang TOEFL. Yang satu lagi yang pertama tadi. Oh, yang pertama ini. Tentang apa yang pertama ya? Fully funded itunya. funded. Apakah semua universitas fully funded maksudnya? Untuk mengetahui apakah kampus-kampus itu beasiswa full atau tidaknya, serta jurusannya itu beasiswa full atau tidaknya, bisa teman-teman cek sekalian di websitenya. Nah, di situ website teman-teman bisa mengecek kampusnya, kemudian melihat jurusannya. Di situ sudah tertera apakah beasiswa full ataukah parsial ataukah berbayar seperti itu. Jadi bisa dilihat dari websitenya langsung. Seperti itu, Sir. Baik, barakallahu fiik. Dan juga memang ini ya sempat dirincikan ya oleh Ustadz Jafar dalam story-nya, detail-detail perbedaan antara minhah kamilah atau fully dengan majanan dan lain sebagainya itu ada detail-detail perbedaan ya.
Mungkin dari Kak Azka ada sedikit tambahan? Cukup saat itu, Ya. Masya Allah udah cukup banget. Ya, baik. Dan sekarang kita berlanjut ke pertanyaan terakhir ya. Dari Kak Muhammad Ridho Rosyid tadi sudah belum ya? Kak Ridho Rosyid silakan. Assalamualaikum Ustaz. Ya. Ini pertanyaan Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Ini pertanyaan. Misalnya seandainya ijazah belum keluar, apa solusi penggantinya Ustaz? Apakah bisa pakai SKL atau surat keterangan santri aktif dan kelulusan Ustaz? Tolong solusinya Ustaz. Itu tidak Bang. Oke, ini bagi yang belum lulus ya, bagi yang belum lulus. Baik, mungkin dari Kak Azka ada pandangan, tafadhol. Ya, sebenarnya ini pertanyaan banyak banget yang tanya ya. Ke PPMI juga banyak yang nanya nih untuk apakah kita bisa daftar pakai SKL karena ijazah kita belum bisa buat daftar. Kalau Anda sendiri karena kita melihat di website Saudi itu harus ada wasiqatu takharuj gitu, juga sama syahadah Tsanawiyah, itu ijazah ya. Yang tertera tuh kita mengupload ijazah SMA kita atau yang sederajat itu. Untuk SKL ini kami pun belum bisa memastikan dan menjawab apakah bisa untuk daftar, dan Ana juga belum pernah dengar ada teman yang keterima pakai jasa SKL. Mungkin nanti saat Muhammad Tafi misalkan ada jawaban atau pernah dengar ya ada yang keterima pakai SKL mungkin bisa. Cuma untuk paket aja ada yang keterima pakai jasa paket. Untuk SKL ini walau ini sob. Cuma misalkan kita bisa upload, ya kita bisa upload juga bisa upload SKL itu gitu. Misalkan pengen mencoba gitu. Oke, mungkin dari Kak Hafiz ada pandangan? Mungkin sama Ustaz, karena kan selama ini Ana juga belum pernah dengar ada orang yang daftar keterima melalui melampirkan SKL seperti itu. Namun daripada tidak mendaftar, kalau misalnya ingin ikhtiar usaha, setidaknya tidak apa-apa mungkin. Seperti itu, Ustaz. Karena itu termasuk dalam ini ya, bab ikhtiar dan usaha. Jadi pada dasarnya Saudi mensyaratkan ijazah hukum asalnya, dan juga secara pengalaman pun belum pernah kita lihat yang diterima dengan SKL. Jadi solusinya jika ingin mendaftar belum ada ijazah dan tetap penasaran, silakan upload SKL-nya dan semoga Allah memberikan jawaban terbaik. Tapi seandainya belum ada ijazah negara dan dari pihak pondok bisa memberikan nilai ijazah, bisa memberikan lembaran ijazah, maka lobby ke mudir masing-masing pondok, ke kepala madrasahnya untuk segera mengeluarkan ijazah pondok untuk mendaftar studi in Saudi. Karena memang kita terkadang meminta tolong juga ya kepada pihak-pihak di pesantren atau di mahat-mahat untuk mensegerakan penerbitan ijazah pondok, mengantisipasi kampus-kampus yang membuka pendaftaran di awal-awal tahun atau di pertengahan tahun yang mana ijazah biasa itu belum diterbitkan. Baik teman-teman semua, melihat waktu yang sudah selesai dan juga pertanyaan yang Masya Allah ini sangat antusias dari teman-teman semua belum bisa dijawab satu persatu. Kami mohon maaf karena keterbatasan waktu, dan juga untuk Kak Azra sendiri ini kita sedang culik ya waktu di jeda perkuliahan. Beliau sebelum ini ada kuliah dan setelah ini ada kuliah. Jadi waktu tengah-tengahnya itu sedang kita pakai ya, sedang kita manfaatkan untuk sharing kepada teman-teman semua. Dan juga bagi teman-teman semua, pengumuman sedikit ya. Pertama-tama bagi peserta dari alumni ITAF, insya Allah dari tanggal 27 April besok sampai 21 Mei ya, hampir 1 bulan, insya Allah kita ada coaching beasiswa khusus menjawab pertanyaan bersama-sama secara spesifik yang akan dipenuhi oleh Kak Azka Afif di grup coaching beasiswa untuk peserta ITAF dari peserta bimbel, IWM, dan juga bimbel sekolah. Dan juga bagi teman-teman semua yang masih penasaran apa itu ITAF, silakan hubungi nomor yang tertera di akun Instagram ITAF 0812 1923 082 123
77707080. Itu ada di link kami, ada di link bio kami. Silakan hubungi untuk lebih jauh lagi mengenal tentang apa itu ITAF. Baik, teman-teman semua, sebelum kita tutup, kita ingin mendengarkan closing statement atau pesan penutup dari kedua pembicara kita pada kesempatan malam hari ini. Mungkin kita bisa mulai dari Kak Azka Afif terlebih dahulu. Silakan, Kak. Oke, saya jazakallahu khairan atas waktunya dan kesempatannya. Untuk teman-teman, karena sekarang kita sudah melihat bahwasanya pendaftaran kuliah Saudi sudah dibuka, pastinya ada kaidah yang Anda dapetin pas Anda belajar di pondok juga. Tidak ada kemajuan jika tidak ada perubahan. Nah, kita ikut webinar ini termasuk bentuk perubahan kita untuk meraih beasiswa Saudi. Kita bisa mendapatkan informasi yang sebelumnya kita tidak tahu, dan semoga insya Allah di pendaftaran Saudi kali ini teman-teman bisa terima di Saudi, bahkan mungkin kedepannya bisa menjadi pembicara webinar ITAF juga. Dan satu hal yang Anda sharing ke teman-teman juga, bahwasanya innal ardo la tuqaddisu alaha, bahwasanya tanah itu tidak mensucikan penduduknya. Jadi dimanapun kita ingin belajar, yang dimanapun Allah berikan kita rezeki untuk belajar dimanapun itu, kita patut syukuri. Karena bisa jadi orang yang kuliah di Saudi dan orang yang kuliah di Yaman atau di Mesir atau bahkan di Indonesia itu lebih afdol daripada orang yang kuliah di Saudi. Karena semua balik ke nafsiyah, balik ke diri kita masing-masing. Bagaimana kita memanfaatkan kita di sini, bagaimana kita memanfaatkan waktu, memanfaatkan ilmu-ilmu, bahkan apakah kita mengamalkan ilmu-ilmu yang pernah kita pelajari, begitu Ustaz. Baik, jazakallahu khairan Kak Azka atas closing statement yang disampaikan. Dan berikutnya kita mendengarkan closing statement dari Kak Hafiz. Tafadhol Kak Hafiz. Mungkin sedikit menyampaikan bahwasanya kalau kuliah itu dan beasiswa itu tidak hanya di Arab Saudi, maka teman-teman cobalah semua beasiswa yang ada, mau di Emirat, mau di Turki ataupun Mesir dan lain sebagainya, karena kita hanya mencari mana yang Allah ridhoi, seperti itu. Semua takdir sudah Allah tetapkan, tinggal kitanya mau berusaha atau tidak untuk mendapatkannya itu. Dan ketika teman-teman mungkin pernah gagal atau dan lain sebagainya, jadikan itu pelajaran untuk kedepannya. Ya, seperti Ana dulu di 2024 Ana gagal di Lipia, gagal di Al-Qasimiyah, Saudi dan lain sebagainya. Di situ Ana belajar apa saja kesalahan-kesalahannya dipelajarin sehingga tidak mengulanginya di 2025. Seperti itu, Ustaz. Mungkin. Baik, jazakumullah khairan ahsanal jaza kepada kedua pembicara kita. Jadi memang poin terakhir yang ingin disampaikan oleh Kak Aska tadi, Kak Aska menggarisbawahi hal yang berkaitan tentang kesadaran pribadi kita, bagaimana dimanapun maka kita perlu maksimal dalam menuntut ilmu dimanapun Allah takdirkan kita untuk belajar. Karena bisa kita lihat, mungkin kalau teman-teman sedikit berpikir dan merenung, banyak dari para asatidzah senior atau muassis dakwah, itu mereka kalau kita lihat pendidikannya, tidak kuliah S1 sampai beres, hanya kuliah-kuliah umum saja dan ikut mulazamah, tanpa mendapatkan gelar, tapi memiliki ilmu yang sangat berkah dan murid yang Masya Allah bisa menjadi doktor, bisa menjadi dan itu semuanya dimulai dari seorang ustadz yang tidak memiliki gelar, namun memiliki kesadaran belajar yang kuat dan memiliki semangat dakwah yang kuat dan juga yang ikhlas. Dan juga untuk pesan kedua dari Kak Hafiz tadi, itu merupakan prinsip yang selalu kita gaungkan. Apa saja kesempatan yang ada, silakan coba. Jika gagal tahun ini, evaluasi tahun depan, langkah apa saja yang perlu kita sesuaikan, karena sesungguhnya beasiswa itu sangat banyak. Tugas dari kita adalah terus mencoba. Semoga Allah memberikan jalan terbaik bagi teman-teman semua. Baik teman-teman semua, kita tutup acara kita pada malam hari ini dengan alhamdulillah kafaratul majlis. Alhamdulillah subhanallahi hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Wassalamualaikum
warahmatullahi taala wabarakatuh.